Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salisa Hairina Febrianti dari kelas A dengan NPM 212151024, Pendidikan Matematika Universitas Siliwangi. Video ini dibuat untuk memenuhi salah satu tugas UTS mata kuliah Filsafat dan Sejarah Matematika. Nah, di sini sudah saya tampilkan PPT-nya mengenai hakikat belajar dan pembelajaran matematika. Nah, pengertian belajar di sini merupakan belajar adalah suatu aktivitas yang dilakukan seseorang dengan sengaja dalam keadaan sadar untuk memperoleh suatu konsep, pemahaman, atau pengetahuan baru sehingga memungkinkan seseorang terjadinya perubahan perilaku yang relatif tetap baik dalam berpikir, merasa, maupun dalam bertindak. Nah, secara psikologis, belajar merupakan suatu proses perubahan, yaitu perubahan tingkah laku sebagai hasil dari interaksi dengan lingkungannya dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Nah, perubahan-perubahan tersebut akan nyata dalam seluruh aspek-aspek tingkah laku. Nah, menurut definisi menurut para ahli, definisi belajar menurut para ahli di sini ada Skinner. Skinner berpendapat bahwa belajar adalah suatu perilaku pada saat orang belajar, maka responnya menjadi lebih baik. Sebaliknya, bila ia tidak belajar, maka responnya menurun. Nah, yang kedua ada Gagne. Menurut pendapat Gagne, belajar merupakan kegiatan yang kompleks. Jadi hasil belajar berupa kapabilitas. Setelah belajar, orang memiliki keterampilan, pengetahuan, sikap, dan juga nilai. Yang ketiga ada Piaget, mengungkapkan bahwa pengetahuan dibentuk oleh individu, sebab individu melakukan interaksi secara terus-menerus dengan lingkungannya. Definisi pembelajaran menurut para ahli. Yang pertama, menurut Saiful Bahri dan Aswain Zain. Nah, mereka berpendapat bahwa kegiatan belajar mengajar adalah suatu kondisi yang dengan sengaja diciptakan. Nah, yang kedua, menurut Sujana. Menurut beliau, pembelajaran didefinisikan sebagai upaya yang dilakukan dengan sengaja oleh pendidik yang dapat menyebabkan peserta didik melakukan kegiatan belajar. Yang ketiga, menurut Sagala. Menurut Sagala, pembelajaran merupakan membelajarkan peserta didik menggunakan asas pendidikan maupun teori belajar merupakan penentu utama pemberhasilan pendidikan. Nah, yang keempat, menurut Suherman. Menurut beliau, prinsip pembelajaran matematika tidak sekedar learning to know, melainkan juga harus meliputi learning to do, learning to be, hingga learning to live together. Maka pembelajaran matematika seyoginya bersandar pada pemikiran bahwa siswa yang harus belajar dan semestinya dilakukan secara komprehensif dan terpadu. Nah, dikutip oleh Sugihartono, Biggs membagi pembelajaran dalam 3 pengertian. Yang pertama, pembelajaran dalam pengertian kuantitatif, pembelajaran dalam pengertian institusional, dan juga pembelajaran dalam pengertian kuantitatif. Karakter matematika tersendiri mempunyai 5 karakter. Yang pertama, memiliki objek kajian abstrak. Nah, dalam matematika, objek dasar yang dipelajari adalah abstrak. Objek-objek itu merupakan objek pikiran. Nah, objek dasar meliputi fakta, konsep, skill, dan juga prinsip. Nah, yang kedua bertumpu pada kesepakatan. Dalam matematika, kesepakatan merupakan hal yang penting harus ditaati. Kesepakatan yang sangat mendasar adalah unsur-unsur yang tidak didefinisikan dan aksioma. Yang ketiga adalah berpola pikir deduktif. Dalam matematika, sebagai ilmu, pola pikir yang diterima hanya yang bersifat deduktif saja. Pola pikir deduktif secara sederhana dapat diartikan sebagai pemikiran dari hal yang bersifat umum menuju hal yang bersifat khusus. Sedangkan yang keempat memiliki simbol yang kosong, dan yang kelima memperhatikan semesta pembicaraan, dan yang keenam konsisten dalam sistemnya. Karakteristik pendidikan matematika. Karakteristik pendidikan matematika ada 6. Yang pertama, memiliki kajian objek, kajiannya konkret dan abstrak. Nah, yang kedua, pola pikirnya induktif dan deduktif, kebenaran konsisten dan korelasional, bertumpu pada kesepakatan, memiliki simbol kosong dari arti dan juga berarti. Nah, yang keenam, taat kepada semesta, bahkan juga dipakai untuk membedakan tingkat sekolah. Ciri-ciri pembelajaran matematika.
Pembelajaran matematika mempunyai ciri-ciri yang unik dan berbeda dari pelajaran yang lainnya. Menurut Almira, pembelajaran matematika mempunyai ciri-ciri sebagai berikut. Yang pertama, pembelajaran matematika menggunakan metode spiral. Yang kedua, pembelajaran matematika bertahap. Yang ketiga, pembelajaran matematika menggunakan metode induktif. Yang keempat, pembelajaran matematika menganut kebenaran konsistensi. Yang kelima, pembelajaran matematika hendaknya bermakna. Nah, di sini juga saya sudah tuliskan mengenai metode pembelajaran matematika. Ada beberapa metode dalam pembelajaran matematika. Yang pertama, metode ceramah. Yang kedua, metode eksposiori. Yang ketiga, metode demonstrasi. Yang keempat, metode drill dan latihan. Yang kelima, metode tanya jawab. Yang keenam, metode penemuan. Yang ketujuh merupakan metode pemecahan masalah. Yang kedelapan, metode inquiry. Yang kesembilan, metode pemberian tugas. Nah, macam-macam sumber belajar. Apa saja sih macam-macam sumber belajar? Nah, macam-macam sumber belajar itu ada 5. Yang pertama, buku teks. Yang kedua, lembar kerja siswa atau LKS. Yang ketiga, CD interaktif. Yang keempat, internet. Yang kelima, alat peraga untuk mendemonstrasikan konsep matematika. Fungsi matematika di sekolah. Nah, fungsi matematika di sekolah dibagi menjadi 3. Yang pertama, sebagai media atau sarana siswa dalam mencapai kompetensi, sebagai alat pola pikir atau ilmu pengetahuan. Yang ketiga, sebagai ilmu pengetahuan. Langkah-langkah dalam pembelajaran matematika ada 3, yaitu yang pertama, memulai pembelajaran dengan mengajukan masalah atau soal yang real bagi siswa. Yang kedua, permasalahan yang diberikan harus diarahkan sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai dalam pembelajaran tersebut. Nah, yang keempat, siswa mengembangkan atau menciptakan model-model simbolik secara informal terhadap persoalan atau permasalahan yang diajukan, serta pembelajaran berlangsung secara interaktif. Nah, tujuan matematika di sekolah itu seperti apa? Tujuan matematika di sekolah secara umum digolongkan menjadi 2. Yang pertama, tujuan yang bersifat formal, menekankan kepada menata penalaran dan membentuk kepribadian siswa. Yang kedua, tujuan yang bersifat material, menekankan kepada kemampuan memecahkan masalah dan menerapkan matematika. Nah, tujuan pembelajaran matematika dipaparkan pada buku standar kompetensi mata pelajaran matematika sebagai berikut. Yang pertama, melatih cara berpikir dan bernalar dalam menarik kesimpulan, mengembangkan aktivitas kreatif, mengembangkan kemampuan memecahkan masalah, dan yang terakhir mengembangkan kemampuan menyampaikan informasi. Sekian yang dapat saya sampaikan, mohon maaf bila ada kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.